Yang berikut, anak putus sekolah 1 juta. Kenapa mereka putus sekolah? Lagi-lagi tidak mampu biaya pendidikan. Karena miskin. Ini yang seharusnya menjadi PR besar kita untuk mewujudkan supaya konstitusi itu betul-betul kita jalankan bahwa pemerintah wajib memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.